Apalagi dalam aturan itu bukan cuma pelatih kepala saja yang harus mengantongi pro license. Bahkan dalam regulasi itu disebutkan di klub licensing waktu Juni itu setiap klub harus memiliki direktur teknik klub Liga 1 dan direktur teknik itu harus sudah mengantongi pro license. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Selamat berakhir pekan dan semoga dalam kondisi sehat walafiat, karena itu yang paling penting. Nah, setelah beberapa episode Gocek Bung Toel bahas sepak bola luar negeri, kali ini Gocek Bung Toel mau bahas sepak bola nasional, sepak bola Indonesia. Isunya soal kepelatihan, karena beberapa hari terakhir isu tentang kepelatihan mulai mencuat ke publik, mulai terangkat ke publik di Liga 1. Apalagi memang mantan pemain nasional, mantan jebolan Primavera yang juga berstatus sebagai pelatih penjaga gawang Kurnia Sandi melontarkan unek-uneknya, melontarkan keprihatinannya tentang lisensi kepelatihan, tentang pelatih goalkeeper di Liga 1 ini. Dan menurut dia banyak akal-akalan melihat di awal-awal pertandingan. Salut buat Kurnia Sandi mau berani bicara apa yang menjadi pemikirannya terkait profesinya sebagai pelatih goalkeeper profesional dan juga di kompetisi Liga Indonesia. Nah, saya akan mulai dari kompetisi Liga 1. Ada 18 pelatih Liga 1, komposisinya 10 pelatih asing, 8 pelatih domestik. Aturan dari atau regulasi menyangkut area teknikal kepelatihan dari pelatih kepala klub-klub Liga 1 itu harus sudah mengantongi pro license atau lisensi pro. Nah, untuk 8 pelatih lokal domestik mudah saja kita memverifikasi, mengasesmennya, karena pelatih domestik yang mengantongi pro license baru 20 pelatih. Di angkatan pertama baru 20 orang. Jadi 8 pelatih yang ada di Liga 1 ini memang semuanya masuk di angkatan pertama yang mengambil pro license. Sementara 10 pelatih asing tentu harus diverifikasi, harus di assessment. Nah, inilah proses yang menurut saya harus transparan. Jadi ketika regulasi ditetapkan, maka kemudian harus ada alat, harus ada badan, harus ada orang yang berwenang bertanggung jawab untuk mengecek itu. Tentu saja untuk mengecek keabsahan dari 10 pelatih asing yang ada di kompetisi Liga Indonesia harus dilakukan oleh PSSI, federasi. Kaitannya dengan klub licensing itu, berarti departemennya klub licensing. Jadi sertifikasi, lisensi, dan data-data pelengkap lain menyangkut pelatih itu dikolek oleh PSSI, dikumpulkan sejak jauh-jauh hari harusnya, lalu dikirimkanlah ke AFC untuk minta diverifikasi supaya AFC bisa berkomunikasi dengan konfederasi lain atau federasi dari pelatih asing ini berasal gitu kan. Nah, jika memang sudah ada hasilnya, menurut saya PSSI lah yang harus mengumumkan hasil dari verifikasi atau assessment AFC itu, yang biasa dikenal atau disebut dengan RECC, jadi Recognition Coaching Competence, itu istilahnya. Jadi untuk RECC ini maka itulah jalurnya yang harus dilakukan. Dan apa yang menjadi verifikasi AFC itu yang harus dipublish ke publik. Kenapa? Karena itu regulasi. Ketika PSSI, PT LIB disupport oleh departemen teknikalnya termasuk Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia dalam menetapkan regulasi tentang kepelatihan, maka kemudian hasilnya pun, hasil verifikasi, hasil assessment, hasil recognition coaching kompeten harus dipublish. Mana yang memenuhi kriteria, mana yang belum memenuhi kriteria, seperti itu. Nah, makanya supaya tidak terjadi seperti sekarang, kompetisi sudah kick off, tapi ada 3 klub misalnya yang secara terbuka kepada umum memang belum memenuhi itu. Persiraja misalnya, Henry Susilo masih lisensi AFC. Stefano Teko Kugura itu juga belum pro license.
PSIS Semarang malah nggak ada pelatih kepalanya, sementara ditangani oleh asisten pelatihnya Imran Nahumaruri yang lisensinya masih AFC. Nah ini situasi-situasi seperti ini yang nggak boleh, menurut saya nggak rapi gitu loh. Karena terkait syarat aturan kepelatihan ini kan sudah sejak Juni disampaikan kalau formalnya lewat klub licensing workshop itu, klub licensing seminar yang diadakan PSSI bersama klub-klub. Jadi artinya ini sesuatu yang sudah diketahui oleh klub-klub. Bahwa klub terlanjur mengontrak pelatih itu persoalan lain, yang artinya di sini regulasi dan penerapannya poinnya kan harus bisa dieksekusi dengan benar. Itu pertanyaannya. Dan saya menduga bukan cuma 3 klub itu saja yang belum memenuhi kriteria dari pro license head coach-nya. Ada klub-klub lain yang menurut saya saat ini sedang kasakusuk tuh cari pelatih, katakanlah pelatih domestik yang memiliki pro license untuk bisa segera bergabung demi memenuhi regulasi itu. Nah ini yang sangat disayangkan karena semangat dari regulasi itu sebetulnya kan bobot kualitas pelatih akan meningkatkan kualitas tim, kan seperti itu spiritnya, semangatnya. Maka kualitas pelatihnya dinaikin levelingnya, dinaikin levelnya menjadi pro license dengan asumsi, dengan harapan itu akan mengangkat kualitas dari tim atau klub itu sendiri. Tetapi akhirnya karena katakanlah belum siap, entah sosialisasinya belum cukup lama dipersiapkan, akhirnya apa? Jadi akal-akalan. Apalagi dalam aturan itu bukan cuma pelatih kepala saja yang harus mengantongi pro license. Bahkan dalam regulasi itu disebutkan di klub licensing waktu Juni itu setiap klub harus memiliki direktur teknik klub Liga 1 dan direktur teknik itu harus sudah mengantongi pro license. Maka akhirnya banyak kasak busuk hanya sekedar untuk memenuhi administrasi formal itu. Memiliki dirtek yang pro license, tapi apakah dirtek itu akan melaksanakan job desk-nya dengan sesungguh-sungguhnya di klub itu, ini yang jadi pertanyaan. Belum tentu gitu loh. Apalagi belakangan nih mulai kedenger nih. Persiraja akan tarik Emerald Abus ke Persiraja untuk demi mengakali aturan regulasi itu. Kan sudah mulai tuh beredar kabar di berbagai media sosial bahwa Emerald Abus yang instruktur yang sudah mengantongi pro license akan ditarik ke Persiraja demi jabatan head coach untuk memenuhi regulasi itu. Ini kan menggelikan sebetulnya. Dan bukan cuma Emerald Abus yang saya dengar. Ada instruktur lain juga yang ditawari ke salah satu klub demi lisensi pro-nya itu bisa digunakan memenuhi aturan, memenuhi regulasi itu. Nah ini yang sangat disayangkan. Akhirnya apa? Akal-akalan. Dan yang akal-akalan akhirnya orang-orang yang ada di lingkaran orang-orang penting asosiasi pelatih seluruh Indonesia juga saat ini. Contoh Emerald Abus, contoh instruktur lain. Itu kan orang-orang penting karena mereka adalah instruktur-instruktur dengan pro license yang bertugas memberikan kursus kepelatihan leveling C, B, A, A, F, C. Nah, tapi kemudian dalam prakteknya mereka tergiur untuk, mohon maaf saya mengistilahkan menggadaikan. Mohon maaf saya istilahkan melacurkan lisensi pro-nya hanya demi memenuhi, supaya menolong atau membantu klub itu memenuhi regulasi itu. Nah ini kan sedih. Apalagi Emerald Abus, instruktur senior. Dia instruktur yang sudah lama menjadi instruktur pelatih di Indonesia. Nah kalau dia mau ikut praktek itu, dalam tanda kutip meminjamkan pro license-nya ke klub, supaya klub itu memenuhi aturan tentang pro license head coach-nya. Karena pada kenyataannya yang akan bekerja ya tentu Henry Susilo yang sudah lama menangani tim itu. Jadi praktek akal-akalan ini yang menyedihkan. Para pelatih itu, departemen teknik itu di PSSI yang menyiapkan regulasi itu, yang berpikiran untuk tujuan tertentu demi kebaikan, tapi mereka juga yang ngakali gitu loh. Kan ini menyedihkan kalau seperti itu. Makanya ini menyedihkan, menggelikan. Pelatih-pelatih senior itu, instruktur-instruktur senior itu yang ada di
yang ikut menggodok regulasi tentang lisensi kepelatihan, syarat-syarat kepelatihan di Liga 1, tapi mereka juga yang ngakal-ngakalin gitu, atau yang terlibat ikut mau serta ngakal-ngakali gitu loh. Ini yang buat saya menggelikan, memalukan, memprihatinkan gitu loh. Jadi keteladanan apa yang bisa diberikan oleh para senior itu pada saat dia berperan sebagai instruktur mengajari para pelatih itu untuk naik level dari D ke C, dari C ke B, dari B ke A. Kalau pada prakteknya senior-senior itu yang ngakali aturan yang mereka-mereka juga. Ini loh yang menyedihkan potret dari kepelatihan kita terkait regulasi. Regulasinya bagus, cuma regulasi jangan cuma di atas kertas. Kalau aturan pro license itu mau diterapkan karena semangat spirit menaikkan bobot kualitas kompetisi, ya lakukan dengan konsekuen. Terapkan asesmen yang benar, RICC-nya dilakukan dengan baik sejak awal, jauh-jauh hari dilakukan. Pemberitahuan, asesmen, verifikasi dari AFC-nya segera publish. Karena ini kan hal yang terbuka, regulasi terbuka untuk publik, ya hasilnya pun terbuka untuk publik. Mana yang memenuhi syarat, mana pelatih yang tidak memenuhi syarat dari sisi aturan itu. Karena dalam klub licensing, workshop, seminar PSSI yang diadakan bulan Juni, itu jelas-jelas loh aturannya disebutkan di Liga 1 harus ada direktur teknik pro license, head coach pro license, dan di Liga 2 termasuk. Liga 2 itu dalam aturan yang disampaikan di klub licensing workshop PSSI itu nggak boleh pelatih asing. Kan kenyataannya ada 3 klub yang masih menggunakan jasa pelatih asing. Nah, hal seperti ini yang jangan, aturannya apa, praktek di lapangannya apa. Ini yang buat saya belum rapi. Belum rapi ini kompetisi, belum rapi ini aturan-aturannya. Gitu loh. Dan menurut saya sudah seharusnya Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia bicara. Jangan diam aja gitu loh. Kursus contoh salah satu hal lagi yang menjadi catatan buat saya. Kursus penyetaraan. Saya yakin niatnya baik untuk menambah jumlah pelatih Indonesia yang berlisensi. Lalu diadakanlah penyetaraan gitu loh. Cuma penyetaraan itu buat saya logikanya, esensinya misalnya begini. CAFC itu 2 minggu. BAFC itu 3 minggu. AAFC itu kan sebulan. Nah, penyetaraan hanya dilakukan dalam 3 hari. Dan kadang informasi dari para pelatih yang mengikuti itu, penyetaraan pelatih itu yang ikut penyetaraan C, penyetaraan B, penyetaraan A, itu di dalam satu ruang yang sama. Kan lucu. Bagaimana mungkin 3 hari, materi 3 hari bisa sama dengan materi yang contoh AFC yang sebulan. Sekarang keluarlah sertifikasi diploma PSSI untuk A. Harganya, nilainya sama nggak dengan yang AFC yang sebulan itu? Kalau nggak sama ya buat apa ada penyetaraan? Kan logikanya penyetaraan berarti jadi sama, setara. Tapi kan akhirnya yang setara itu cuma 3 hari ilmunya. Yang AAFC adalah 1 bulan. Ini loh sebetulnya yang perlu kita lihat esensi itu. Maka buat saya Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia speak up. Bicara tentang polemik yang ini terjadi. Kurnia Sandi sudah memulai. Salah satu anggotanya pasti Kurnia Sandi, membernya. Jangan bekerja dalam diam. Kan bukan ninja. Memang ninja bekerja dalam diam. Jangan dalam diam, bicara supaya tidak simpang siur informasi di publik dan clear, transparan soal regulasi ini. Menurut saya sih itu pendapat, share opini saya terkait isu lisensi kepelatihan di kompetisi Liga 1 maupun Liga 2 Indonesia. Sekali lagi, jadi solusi bukan polusi sepak bola. Tetap di Gocek, Bung Toel.